Ya, terima kasih atas kesempatan ya sebagai narasumber. Tapi sebetulnya ini baru mencoba memulai usaha. Kalau untuk pengusaha sebenarnya itu sudah memulai dari SD, ya, misalnya dengan jualan es, itu kan pengusaha juga ya. SMP jualan kacang, SMA jualan pastel lebaran, kuliah sambil buka di jasa ketik dan sebagainya, translate bahasa Inggris Indonesia. Nah, kemudian setelah tinggal di Bekasi pada tahun 2001, ibu itu sebenarnya membuka toko Linda, ya. Apa saja yang dijual, mulai dari perlengkapan alat tulis, mainan, perlengkapan bayi dan sebagainya. Tapi seiring dengan perkembangan bisnis online dan juga ibu tidak sempat berbelanja lagi, maka usaha tersebut agak menurun, ya. Di sisi lain ibu punya modal lahan di pinggir jalan. Nah, di situ ibu berpikir, enaknya usaha apa lagi ya? Di tengah-tengah maraknya online sistem tersebut, akhirnya ibu buka Tiki. Nah, Tiki itu juga jasa pengiriman, tapi dengan berat yang tidak terlalu seperti kargo. Nah, Tiki sudah running, ada tawaranku GNT Cargo. Ini bukan GNT Cargo yang B itu yang hanya menerima saja, menerima titipan. Nah, sudah berhasil, kemudian tawaran lagi menjadi Mitra A. Mitra A itu kita juga berkewajiban mengirimkan barang-barang dari luar yang dikirim oleh GNT melalui GNT Cargo ke area kita. Saat ini ibu baru mempunyai satu outlet Mitra A yang ada di Jalan Anggota, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya mungkin dari menurut Ibu ini kemampuan apa yang paling penting untuk menjalankan bisnis jasa marketplace? Kemampuan apa? Kemampuan yang paling penting Bu untuk menjalankan bisnis. Kalau yang tadi Mitra B itu hanya tempat, kalau Mitra A itu modal. Nah, memang tidak semua usaha berbasis modal uang, tapi kalau khusus untuk yang GNT Cargo Mitra A, kita harus punya armada. Jadi harus punya truk besar untuk mengambil barang paket ke gateway di Cikarang yang akan kita sampaikan ke dua kelurahan. Nanti si truk itu dari sekarang ke outlet kita sama sprinter atau yang mengirim, ya, tenaga pengiriman dibongkar, dibagi peta, yang dibagi wilayah sama mereka dikirim. Nah, butuh armada juga dong, ada mobil pickup, ada mobil van, ada bakar, ada motor. Jadi kita harus punya itu outlet yang punya parkir luas, kemudian armada. Sebetulnya itu bisa dengan cara sewa, tapi bisa juga dengan cara membeli. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari dalam bisnis pengiriman barang ini, tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi terutama saat jumlah paket sedang banyak? Tantangan itu ancaman atau kelemahan? Ancaman ketika paket banyak itu ada cuaca, kan datangnya dari eksternal ya. Jadi tiba-tiba hujan, apalagi daerah rawan banjir seperti itu. Nah, itu kan sudah di luar batas kami. Kemudian ancaman lain ketika terjadi kemacetan. Kalau kelemahannya misalnya mobil kita, armada kita mogok, kecelakaan, pernah ya masuk parit, kemudian rodanya bocor dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau ancaman lain dari luar ibu sendiri adalah dari pegawai, misalnya ada fraud.
promosinya adalah voucher. Jadi sekitar 2 bulan di awal kami menyebar voucher diskon 10%. Bagi yang punya voucher untuk biaya pengirimannya kita diskon. Nah, si pembawa voucher juga kita kasih tips seperti itu. Seperti itu promosinya. Nah, ada juga promosi lain itu adalah itu kalau yang promosi ini adalah kolaborasi ya antara pusat. Jadi misalnya PD itu ketika gajian orang kan banyak uang, banyak belanja, nah itu bisa ada diskon atau double rate dua. Ya kita ngikutin saja sama marketplace ya. Itulah promosi supaya paket juga meningkat. Tapi secara internal dari outlet DKI 043A tadi kita pakai voucher, kemudian kita juga mencoba melayani dengan baik, hasilnya dari mulut dan pick up-nya. Kalau barang bisa kita ambil, kita bantu ambil. Mungkin menurut Ibu nih, apa perbedaan resiko bekerja sebagai pengusaha jasa pengiriman dibanding menjadi karyawan biasa? Resiko ya. Resikonya kalau karyawan, resikonya apa sih? Ya udah segitu-gitu aja pendapatan kita kan. Oh ya, sebulan bisa berapa? 5 juta atau 7 juta. Ya udah segitu aja. Tapi kalau pengusaha resikonya ya kita harus siap, apalagi punya banyak karyawan. Karyawan nggak mau tahu kita seperti apa, tapi mereka ada yang harus dipenuhi hak mereka itu gaji. Nah itu resikonya. Jadi high risk high return ya, resiko tinggi ketika memang dananya yang tidak mencukupi, ya kita harus mencukupi kebutuhan mereka. Tapi kalau karyawan kan ya udah kita dapat penghasilan sekian, tinggal disesuaikan aja, makanya lebih sederhana, nggak usah shopping, nggak usah apa, udah selesai. Tapi kalau jadi pengusaha ya kita harus bekerja keras untuk memenuhi kewajiban kita sebagai owner. Oke, baik. Mungkin bisa Ibu kasih beberapa faktor nih ke kami yang untuk pemula yang ingin membuka jasa pengiriman paket agar tetap bisa berkembang dan sukses. Oke, bagaimana nih untuk pemula? Banyak sekali tawaran yang hanya bermodalkan tempat. Jadi kalau modalkan tempat itu tinggal pasang banner, tiki atau apa ya, ekspres dan sebagainya. Ya udah nanti orang-orang pada nitik. Tapi fee-nya mungkin tidak terlalu besar ya, mungkin sekitar 10-20%. Gitu. Jadi memulai nggak apa-apa, memulai kan di rumah kalau ada ibu atau ada siapa nggak apa-apa, siap nanti sehari sekali, nanti pas pekan kita kirim ke outlet yang lebih tinggi. Jadi untuk latihannya hanya terima aja dulu, nggak usah ngirim. Mungkin dari Ibu selama menjalankan usaha ini nih, pengalaman apa yang paling sulit dan paling berkesan, apa yang pernah dialami sama Ibu? Pengalaman yang paling sulit, oke, karena ini belum setahun, pas THR itu ya, pas THR karyawan, ibu inginnya mereka dapat THR, tapi di sisi lain dananya belum mencukupi ya. Itu pengalaman yang unik. Saya waktu itu hanya berpasrah sama Allah, ya Allah saya ingin ngasih THR nih ya Allah, tapi dananya belum ada, katanya Allah masih jalan, seperti itu ya. Itu pengalaman yang menyenangkan. Artinya ketika kita berniat baik, insya Allah bantu. Pengalaman yang kurang menyenangkan ketika ada karyawan korup ya, ketika dia tidak jujur, curang, nah itu mungkin manajemen pengawasan diperketat. Mungkin ada dari Ibu nih saran buat anak muda yang ingin memulai usaha di bidang lainnya, mungkin ada motivasi apa dari Ibu? Selagi muda mulailah dari yang ada gitu ya. Jangan nunggu modal uang, jangan nunggu modal kalau udah lulus kuliah. Namanya usaha itu
tanpa modal uang banyak ya. Atau kalau kekurangan ide, kita coba merenung sebenarnya kita punya kemampuan lebih apa. Misalnya kita punya kemampuan membaca Al-Quran. Nah, nggak ada masalah membaca Al-Quran itu kita jadikan usaha dengan misalnya buka les baca tulis Al-Quran. Nah seperti itu ya. Itu kan beri tanpa modal, nah, kita udah punya modal. Tinggal kita status WhatsApp aja, status dibuka les privat ini. Nanti insya Allah ada juga jalan. Atau kalau punya modal bikin brosur, kirim ke rumah-rumah, di rumah apa gitu ya. Jadi insya Allah akan ada jalan. Jadi dari diri sendiri kita punya kemampuan oh ya kemampuan desain grafis ya oke, bisa. Kemampuan misalnya dagang ya oke. Yang kedua kita bisa lihat dari lingkungan tuh butuh apa sih. Misalnya masih perbankan syariah kita di gedung A nih. Ternyata kalau jam istirahat banyak yang ke lapangan, banyak yang mager, males ke kantin. Kita bisa aja usaha nasi box nasi sama telur mata sapi. Nah kita kemas dengan kemasan yang unik, nasi plus ceplok, saus apa ya udah coba kita pasarkan, kan gampang nih, nggak usah juga ahli masak kan kalau nyeplok ya. Dengan harga yang minimalis, harga itu kita coba tawarkan, ya insya Allah juga bisa kan. Itu dari lingkungan. Kemudian dari apa yang belum ada, misalnya begitu ini, ya udah kita adakan. Jadi beberapa peluang usaha itu bisa muncul dari kelebihan kita, atau dari lingkungan kita, atau pengalaman kita. Seperti itu. Dan kesannya mulailah dari awal. Boleh menjadi bankir, tapi saat ini untuk menjadi bankir kan belum bisa ya. Jadi udah jadi pengusaha. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sudah jawab pertanyaan dari saya. Sama-sama.